Tidak terasa, tiba-tiba feri sudah merapat di pelabuhan Gilimanuk dan saya pun bersiap untuk segera turun. Oke, touchdown di Bali. Mendarat di Bali lagi. Wih, luar biasa ini. Cuaca cerah juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mendarat lagi di Bali. Leon Bali. Kita di Bali. Kita di Bali lagi. Bertahun-tahun akhirnya mendarat lagi di Bali. Wih. Pemeriksaan besok 2 kali, polisi tadi cepet sekali. Depan kali pemeriksaan. Wih. Wih. Nggak ada pemeriksaan. Mantap coy. Los. Nang Aidin Pak Polisi. Saya datang lagi. Karena terasa sangat lapar, saya mencoba merapat untuk mencari makanan apa yang tersedia pada siang ini. Sebuah warung soto ayam di sebelah kiri jalan menarik perhatian saya untuk segera mampir. Mungkin karena lapar, nasi dan soto ayam pada siang ini sangatlah enak sekali terasa. Ya, kita sudah darat di Bali. Tujuan pertama tentunya ke daerah Kentamani. Kentamani melewati jalur Bali Utara ya. Cuman saya lagi cari-cari jalan dulu. Kalau bisa saya mau ke daerah Bedugul dulu, baru Kentamani. Ada sih jalannya. Gapura Gelungkori ini adalah pintu masuk ke Kabupaten Jembrana dari arah Gilimanuk. Setelah saya berfoto di Gapura ini, saya berjumpa dengan seorang ibu-ibu dari Tangerang mengendarai Yamaha Bison dan berboncengan dengan anaknya yang cowok. Mereka sudah 3 hari touring di Bali dan segera akan kembali ke Tangerang. Luar biasa. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer. Oke, perjalanan kita awali dengan menuju jalur Bali bagian utara ya. Itu melewati Taman Nasional Bali Barat, kemudian menyusur pantai utara. Terus menuju jalur selatan ya, yang biasa hari-hari saya lewatin kalau selama tahun itu, terus ke Denpasar. Kalau ini ke kiri kita lewat Bali Utara karena kita akan menuju apa namanya, Bedugul. Nanti saya mau lewat Danau Lamban. And you finally see the truth that a hero lies in you. It's a long road when you face the world alone. Grogak ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
Kecamatan ini berjarak 35 km dari Singaraja, yaitu ibu kota Kabupaten Buleleng ke arah barat. If you search within yourself and the emptiness you Perjalanan saya lanjutkan hingga Desa Seririt, yaitu sebuah desa pertigaan kalau terus ke arah Singaraja dan ke kanan ke arah Bedugul. Tadi sebelum mencapai Desa Seririt, sempat hujan turun cukup lebat dan sisa-sisanya masih terlihat di sini. Sejak Desa Seririt tadi, jalan mulai menanjak terus sampai ke arah Bedugul nanti. Desa Mayong ini termasuk Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Desa ini memiliki ketinggian rata-rata 282 meter di atas permukaan laut, sehingga suhu di desa ini cukup adem ya. Suasana lalu lintas di sepanjang desa ini cukup sepi pada siang ini, mungkin karena habis hujan atau mungkin karena masih dalam suasana libur. Perjalanan siang ini mengingatkan saya bertahun-tahun yang lalu ketika saya masih berada di Bali dan saya sering mengunjungi daerah-daerah ini. Sungguh sebuah perjalanan nostalgia yang nyaris sempurna. Menjelang Desa Banyu Atis, jalan mulai berkelok dan terus menanjak. Desa Banyu Atis terkenal sebagai desa penghasil kopi dan sebagian besar, yaitu 90% dari total produksinya adalah jenis Robusta dan sisanya adalah kopi jenis Arabica. Kopi Banyu Atis mulai dikenal sejak awal tahun 2000. Rata-rata Banyu Atis menghasilkan kopi sekitar 50 ton per bulan. Tidak ketinggalan, produk turunan dari kopi Robusta dan Arabica tersebut adalah kopi luwak Banyu Atis. Dengan harga sedikit di atas kopi rata-rata, kopi luwak Banyu Atis ini sangat digemari oleh para konsumennya. Jalan berliku ini akan membawa kita ke sebuah desa dengan nama Desa Munduk. Desa Munduk ini terletak pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut dan biasanya desa ini selalu diselimuti oleh kabut. Selain juga penghasil kopi, Desa Munduk ini juga dikenal sebagai desa penghasil cengkeh terbesar. Selain itu, Desa Munduk ini juga dikenal dengan sebuah air terjunnya, yaitu air terjun Munduk yang sangat indah sekali. Lepas dari Desa Munduk ini, kita akan segera tiba di viewpointnya Danau Kembar, yaitu antara Danau Buyan dan Danau Tamblingan. I got a restless heart and a wandering way. Jalan sangat mulus dan berliku ini bila tidak hati-hati bisa saja membuat kita terlena. How long I'll stay. They say Memang Bali ini sungguh indah sekali. dangers are down each road I roam. I say I'm better off believing the feelings in my soul. A woman has got her
it's right when the ache goes away. Cuaca mendung habis hujan ini membuat suasana menjadi lebih sahdu. Better many a love I've known, but not a one was to be. Tak lama kemudian akhirnya saya pun tiba di tempat yang dituju, yaitu viewpointnya Danau Kembar. Life needs freedom to flourish into the beauty it should be, and there's no reason the very same truth could not apply to me. A woman has got her own way, this woman has got her own. I'll know that it's right when the ache goes away down in these warm bones. Oh, what a blessed life I've been shown, one that is mine and mine alone. This Perjalanan pun saya lanjutkan ke titik berikutnya, yaitu Desa Bedugul. Hujan gerimis menemani saya sepanjang perjalanan menuju Desa Bedugul. Dalam trip kali ini saya menggunakan dua alat bantu navigasi, yaitu satu GPS Garmin Nuvi seri 42 ALM yang sangat terkenal akan kekuatan bracketnya, dan kemudian yaitu Google Maps. Adapun kegunaan kedua alat bantu navigasi ini cukup berbeda, yaitu misalnya mencari jarak yang cukup jauh, saya menggunakan Garmin Nuvi. Kemudian bila telah tiba di titik atau daerah yang akan dituju, kemudian saya untuk mencari detailnya menggunakan Google Maps. Menjelang ketemu jalan utama menuju Bedugul, di sebelah kiri jalan ataupun di kanan cukup banyak terdapat kafe ataupun rumah-rumah makan. He'd take the world off my shoulders if it was ever hard to move. He turned the rain to a rainbow when I was living in the blue. Why then, if he's so perfect, do I still wish that it was you? Perfect don't mean that it's working, so what can I? Akhirnya saya tiba juga di ujung jalan itu, di mana sebuah pertigaan yang ke kiri ke arah Singaraja, dan saya akan ke kanan, yaitu turun ke bawah ke daerah Bedugul. Sometimes I look in his eyes and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for his touch, but I'm thinking of the way he was. Said I am fine and said I moved on. I'm only here passing time in his arms, hoping I'll find a glimpse of us. Ada sebuah hairpin ke kiri, penanda jalan akan semakin berliku-liku menuju Bedugul. Is this a part of your story? One that I had never lived. Maybe one day you feel lonely, and in her eyes you get a glimpse. Maybe you'll start slipping slowly and find me again when you're out of sight in my mind. 'Cause Akhirnya saya pun memasuki daerah Bedugul tersebut. that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for his touch, but I'm thinking of the way he was. Said I am fine and said I moved on. I'm only here
Suasana Bedugul cukup meriah pada malam Sabtu itu karena memang malam libur dan juga dalam rangka libur Lebaran, sehingga banyak sekali turis-turis yang berdatangan dari luar Pulau Bali. Setiba di Bedugul, saya mencoba meneruskan lagi sedikit ke bawah ke daerah Ubud dan terus ke bawah lagi ke daerah Payangan guna mencari makan malam, dan akhirnya setelah mendapatkan makan malam di Payangan berupa ayam goreng, saya kemudian kembali lagi ke daerah Bedugul untuk mempersiapkan mencari tempat istirahat malam ini. Memang tidak mudah untuk menemukan tempat beristirahat pada malam ini di daerah Bedugul karena rata-rata SPBU ataupun tempat-tempat warung dan demikian tidak buka 24 jam. Akhirnya saya menemukan sebuah Indomaret di daerah Baturiti yang buka 24 jam dan saya pun berhenti di sana kira-kira pukul 2. Akibat kelelahan, akhirnya saya pun tertidur pada sebuah kursi di teras Indomaret tersebut. Menjelang subuh, akhirnya saya terbangun dan mulai mengemasi barang-barang dan memisahkan barang-barang yang akan saya pakai guna trekking nanti di Bukit Trunyan, Kintamani. Saya sengaja start tidak terlalu pagi dengan harapan di jalan bisa ketemu dengan bengkel-bengkel yang bisa untuk ganti oli dan membereskan standar samping yang bengkok. Awalnya saya akan mengambil jalan motong melewati Desa Plage yang melewati jembatan terpanjang di Bali, yaitu jembatan Tukat Bangkung. Namun dengan pertimbangan agak sulit mencari bengkel di daerah tersebut, akhirnya saya putuskan untuk terus ke bawah ke daerah Singaraja yang pasti akan banyak terdapat bengkel-bengkel yang cukup besar di situ. Jalan berkelok di sepanjang menuju Pasar Candi Kuning, Bedugul ini menurut saya sangat mirip sekali dengan jalan-jalan di daerah Puncak. Depan ini ya sekarang satu arah ke atas, jadi dari atas ke kanan sini baliknya lewat pinggir danau. Jadi yang ini sekarang jadi satu arah, biasanya ini dua arah, tapi memang kalau jadi dua arah ya itu di Pasar Candi Kuningnya itu sangat-sangat macet sehingga diputerin ke arah pinggir danau sekarang. Jadi memang lebih lancar ya sekarang. Watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. Akhirnya saya tiba di Pasar Candi Kuning, di sebelah kiri yang ada Tugu Jagungnya ini, dan lanjut terus tidak jauh di depan kita akan melipir Danau Beratan. Behind the shore we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea.
tampak di depan Danau Beratan di sebelah kanan jalan, dan kita akan melipir danau ini terus sampai ke depan masjid besar, Masjid Al-Hidayah. By the way, ini ada masjid besar tadi itu di atas, Masjid Besar Al-Hidayah. Saya beberapa kali waktu di Denpasar sengaja sholat di sini. Adem amat. Di sebelah kanan jalan adalah viewpoint yang sangat viral, yaitu Pura Ulun Danu. I know beyond the doubt my heart will lead me there soon. Oh, we'll meet, I know we'll meet beyond the shore. Foto itu pasti yang ada gerbangnya itu. Itu yang ada gerbang, itu jadi spot foto. Kalau nggak salah harus bayar sekarang, nggak tahu ya. Itu dia, Bali Handara Golf Course. Jalan akan terus berkelok dan menanjak menuju satu titik di atas pertigaan yang ke Danau Kembar, dan kemudian menurun terus ke daerah Singaraja. So many years we were friends, and yes, I always knew what we could do. But so many tears in the rain fell the night you said that love had come to you. Jalan menuju Singaraja ini tampaknya sudah lebar dan sangat mulus sekali. Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu ketika saya lewat di sini masih setengahnya ini dan masih tidak mulus begini aspalnya. And now that you're far and away, I'm sending a letter today from Sarah with love. She got the lover she is dreaming of. She never found a words to say, but I know that today she's gonna send her letter to you from Sarah with love. Ini adalah titik tertingginya, dan dari sini jalan akan terus turun menuju Singaraja. She could dare to fall in love with you, so don't make her blue when she writes to you from Sarah with love. Di beberapa bagian masih terlihat beberapa ruas jalan yang masih dalam perbaikan, sehingga kendaraan harus hati-hati melintasi daerah ini. To understand, as long as you're so far away, I'm sending a letter today from Sarah with love. She got the lover she is dreaming of. She never found her words to say, but I know that today she's gonna send her letter to you from Sarah with love. She took your picture to the stars above, and it told her that it's true. She could dare to fall in love with you, so don't make her blue when she writes to you from Sarah with love. Ooh, na 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 na. Di sebelah kiri jalan adalah objek wisata air terjun Git-Git. Air terjun bertingkat 3 itu sangatlah dikenal di kawasan Buleleng ini karena sangat indah sekali. She got the lover she is dreaming of. She never found the words to say, but I know that today she's gonna say. Tidak jauh dari objek wisata Git-Git, saya istirahat sebentar
sebentar di pinggir jalan untuk sekedar sarapan roti dan kemudian lanjut kembali. 'Cause every little now and then and again, I know her heart cries out for you. Setelah rest tadi sebentar 10 menit, saya lanjut lagi sarapan roti, ya lumayan. With love. Akhirnya di Singaraja saya menemukan bengkel yang sesuai dengan yang saya cari, yaitu bengkel yang ada las listrik dan juga bisa ganti oli sekalian. Ini proses benerin standar sampingnya yang mulai bengkok di las listrik, kemudian dirapiin lagi. Lengkap, betulin standar samping, di las listrik tambahin generator miring, ganti oli, ada juga shell advance air satunya, kemudian dia juga ada las listrik, betulin ini handle rem yang patah kemarin, yang hilang bautnya, hingga jadi telat Jumatan tuh gara-gara bautnya lepas. Selesai perbaikan standar samping dan ganti oli, perjalanan saya lanjutkan kembali ke base campnya Bukit Trunyan. Masih cukup jauh dari Singaraja ke base camp Bukit Trunyan. Perkiraan masih kira-kira 2 jam perjalanan. Mendekati pukul 11 siang, saya memasuki daerah Kintamani yang kelihatan sepi pada awalnya. Ternyata cukup ramai karena rupanya ada odalan di sini. 2 pura besar. Odalan itu ialah merayakan ulang tahun pura. Tidak jauh ke depan ada pertigaan simpangan, yang mana kalau kita turun ke kiri adalah yang akan saya tuju ke Desa Kedisan, tapi kalau lurus ke depan itu adalah viewpointnya di Kintamani. Jadi dari sana bisa kelihatan langsung Danau Batur dan Gunung Batur, sangat indah sekali. Tikungan pertama ke kiri menuju Desa Kedisan ini mengingatkan saya ke Kelok 44 di Sumatera Barat, yang mana kalau kita baru turun dari Embun Pagi menuju Maninjau itu mirip sekali tikungannya. Dari Desa Kedisan ini tinggal 6 km lagi jaraknya ke base camp pendakian Bukit Trunyan. Cuman jalannya juga nggak terlalu bagus sehingga mungkin ya cukup makan waktu lah. Pertigaan Desa Kedisan ini kalau ke kiri kita menuju ke base camp pendakian Gunung Batur,
Dan kalau ke kanan yaitu rute yang akan saya ambil sekarang, yaitu menuju base camp pendakian Bukit Trunyan. Sebagai informasi, Bukit Trunyan ini lebih tinggi dari Gunung Batur. Bukit Trunyan mempunyai ketinggian 1834 meter di atas permukaan laut, sedangkan Gunung Batur mempunyai ketinggian 1717 meter di atas permukaan laut. Bukit Trunyan ini baru viral kira-kira setahun belakangan ini ya, dengan rute pendakian yang cukup indah. Ya, ada mirip-mirip sembalunnya Rinjani begitu. Pak, numpang tanya, kalau mau ke pendakian Bukit Trunyan mana, Pak? Tapi ada upacara? Boleh? Oh ya. Bisa lurus, ini ada upacara? Lurus ya? Oh, belok ini? Ya, ya. Jadi, ini... Iya, iya, iya. Ya, Pak. Saya ikut Bapak ya. Sepanjang melipir di pinggiran Danau Batur, pemandangan sangat indah dan menyegarkan karena di sebelah kanan sangat hijau dan sebelah kiri adalah pemandangan danau. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every hand he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. Hari semakin siang dan panasnya semakin menyengat. Kelihatannya saya akan mendapat kesulitan dalam pendakian. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies, I sit and read a while back. Penny Lane, there is a fireman with an hourglass, and in his pocket is a portrait of the Queen, who likes to keep his fire engine clean. It's a clean machine. Penny Lane is in my ears and in my eyes. For a fish and finger thighs and some. Akhirnya saya sampai juga di base camp pendakian Bukit Trunyan. Tanpa membuang waktu, saya segera mempersiapkan diri untuk segera mulai pendakian. Ya, ini tempat pendakian Bukit Trunyan. Itu penitipan motor. Nanti di atas di pos 1 adalah pembayaran parkir. Coba naik, Bu. Iya, Bu. Kita punya Pak. Ya, nanti turun ya, Bu ya. Mudah-mudahan sampai. Dari tempat penitipan motor, kita harus berjalan kira-kira sekitar 45 menit menuju pos 1 atau pos Simaksi, tempat pendaftaran pendakian secara resmi. Ini masih jalan menuju pos Simaksi ya, dari parkiran. Lumayan nanjoknya, udah mulai dikasih tanjakan. Jadi di atas baru pos Simaksi, baru lanjut ke pendakian Bukit Trunyan. Oke, cuaca mendung, mudah-mudahan nggak hujan ya. Kemarin pas hujan lebat soalnya, genangan-genangan air di mana-mana. Tempatnya sih asik ya di sini, tapi nanti di atas terbuka. Enak sih, trek menuju pos Simaksinya.
Waduh. Ini kondisi sih terus terang low. Kenapa? Karena selama puasa sama sekali nggak olahraga. Kemudian lebaran, hari pertama nggak kemana-mana. Tengah malam, Kamis jam 1 start riding ke Bali, 1.200 km. Berangkat Kamis jam 1 malam, tiba di Gilimanuk jam 2 siang. Kemudian langsung ke Danau Kembar di Bedugul. Kena hujan dan segala macam. Dari penginapan udah susah karena udah malam. Akhirnya istirahat di Indomaret. Paling tidur 3 jam. Dari pagi nggak mau langsung pagi karena ada sedikit motor yang harus diperbaiki. Ganti oli terutama, sama standar sampingnya bengkok. Jadi tadi untung ketemu bengkel besar buka di Singaraja dan alhamdulillah udah beres semua. Nah sekarang tinggal capeknya, pelan-pelan aja. Mungkin nggak sampai puncak juga nggak apa-apa. Yang penting view-nya dapat. Di depan tuh Gunung Batur. Oke, lanjut. 17 Mbpl. Ini Danau Batur. Di bawah Desa Kedisan. Cuaca mendung. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Menjelang pos 1 atau pos pendaftaran terdapat sebuah warung yang cukup lengkap juga menjual makanan atau cemilan untuk dibawa atau dimakan di tempat. Hujan terus ini Pak, beli. Hujan di sini beli. Tiap hari hujan ya? Kemarin hujan ya? Hujan gede ya? Itu saya lihat tergenang air itu. Jalan. Dari sini kalau ke puncak berapa jam? Mimpi ini harus satu, tiada gunung yang terlalu tinggi, tiada laut yang terlalu luas untuk mereka memisahkan kita dari mimpi-mimpi
jam menunjukkan pukul sekitar 14.30, saya akhirnya memutuskan untuk turun ke bawah dengan catatan karena situasi berkabut, tidak ada view yang bisa saya harapkan lagi, dan saya mencoba untuk mencapai pantai supaya kira-kira mungkin dapat sunsetnya. Karena cukup macet di jalan, terutama di daerah Ubud, sehingga saya masuk kota Denpasar juga sudah mulai gelap. Dan rencana untuk mengunjungi pantai saya rasa sudah tidak tepat lagi karena sudah gelap. Dan akhirnya saya langsung menuju hotel yang sudah dibookingkan oleh teman saya, yaitu Mas Rudi yang dulu tetangga di tempat kerja yang lama. Malam ini situasi di kota Denpasar cukup ramai dan padat ya, karena mungkin berhubung malam minggu dan juga hari libur ya. I saw you standing there through the rain. I saw you turn and smile. Were you waving to me through the rain? I run across the street, but you were gone. Selesai beristirahat di hotel, teman saya Mas Rudi mengajak saya untuk makan ke sebuah restoran, yaitu makan nasi Hainan, dan diakhiri dengan beristirahat di hotel yang telah di-booking. Alhamdulillah setelah 2 hari 2 malam tidak dapat tidur yang benar, akhirnya malam ini saya dapat tidur dengan pulas.